Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita masuk kepada fasal yang baru, fasal fi syuruti wujubis shaum. Fasal di dalam menjelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya puasa, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu khamsatu asya'ah, ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah Islamun. Syarat yang pertama adalah Islam. Walau fi mamadoh, walaupun pada masa yang telah lewat. Fayashmalul murtada, sehingga mencakup kepada murtad, orang yang keluar daripada Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya murtad, orang yang keluar daripada Islam, itu mukhatabun, itu dikenai khitab bil adai, dengan menunaikan puasa. Hukumnya murtad tadi itu kal muslim, seperti muslim. Kenapa murtad dikenai kewajiban puasa? Lisabqi islamihi, karena terdahulunya islamihi, keislamannya. Jadi syarat wajib puasa Ramadan yang pertama itu adalah Islam. Walaupun keislamannya tadi itu pada masa yang telah lalu, seperti contohnya adalah murtad, seorang yang keluar dari Islam. Nah, kenapa murtad ini juga dikenai kewajiban puasa? Alasannya karena dia juga terkena tuntutan kewajiban syariat Islam. Hukumnya tadi itu seperti orang Islam yang lainnya, karena dahulunya dia pernah menjadi Islam, kemudian dia menjadi murtad. Oleh karenanya ketika seorang murtad tadi, ketika dia kembali kepada Islam lagi, masuk Islam lagi, maka seluruh kewajiban puasanya yang pernah dia tinggalkan pada masa murtad, itu wajib dia qadai semuanya, termasuk kewajiban sholat, zakat, dan yang lainnya. Nah, hukum ini diterapkan, diberlakukan itu sebagai ancaman, sebagai bentuk ancaman bagi orang murtad, supaya orang enggak keluar dari Islam. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian wasaniha, yang kedua, syarat yang kedua adalah taklifun taklif. Apa itu taklif? Maksudnya adalah bulughun, yaitu sudah mencapai usia baligh, wa aqlun, dan berakal. Jadi syarat yang kedua baligh dan berakal. Fala yajibu, maka tidak wajib apa as-shaumu, puasa, ala sobiyin, atas anak kecil, wa majnunin, dan atas orang gila, wa mughma alaihi, dan orang pingsan, wa sakron, dan orang yang mabuk. Jadi syarat yang kedua adalah taklif, yaitu balik dan berakal, sehingga anak kecil, majnun, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk itu enggak wajib berpuasa. Amal qada'u, adapun mengqada'i puasa, fayajibu, maka wajib, alas sakron, atas orang yang mabuk, sukron, dengan mabuk, mustaghriqon, yang menghabiskan hari. Wajib atas orang yang mabuk dengan mabuk yang menghabiskan hari. Artinya dari fajar sampai waktu maghrib dia mabuk terus, maka wajib baginya qadha. Wal mughma alaihi, dan tidak wajib berpuasa atas orang yang pingsan, mutlakon, secara mutlak. Sawaun ta'adda bil ighma aula. Sawaun, sama saja, ta'adda, dia sengaja, bil ighma, dengan pingsan, aula, atau tidak, itu sama saja. Lakin akan tetapi, alal fawr, atas segera mengqadai, inda ta'addi, ketika sengaja pingsan. Wa ala tarakhi, dan boleh menunda qadha,
inda adamihi ketika tidak sengaja pingsan. Bi khilafis shalah, berbeda dengan salat. La yajibu, tidak wajib, alaihi, atas orang yang pingsan, qada'uha, mengqadai salat. Ila, kecuali idza kana muta'addiyan bi ighma'ihi, kecuali dia adalah orang yang sengaja bi ighma'ihi, dengan pingsannya dia. Jadi kalau pingsan itu mutlak. Baik dia ini sengaja pingsan atau tidak, maka wajib baginya mengqadai puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau pingsannya tadi itu sengaja, maka wajib baginya mengqadai sholatnya. Tetapi kalau pingsannya tadi itu enggak sengaja, maka tidak wajib mengqadai sholatnya. Wa yajibu alal majnun, dan wajib atas orang yang gila, wa yajibu, dan wajib puasa alal dan wajib mengqadai puasa alal majnun, atas orang yang gila, inda ta'addi, ketika sengaja gila. Jadi orang yang sengaja membuat dirinya gila, ketika dia sembuh dari gilanya, sadar dari gilanya, maka wajib baginya qadha. Kemudian wathalithuha, yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah itaqatun, yaitu mampu. Ai qudratun lis-shaum, mampu untuk berpuasa. Fala yajibu, maka tidak wajib apa puasa, alaman, atas orang, la yutiquhu, yang dia enggak mampu puasa. Dikibarin, yaitu seperti orang yang sudah tua renta, au marodin, atau orang yang sakit, yubihut tayamuma, atau sakit yang membolehkan untuk tayamum, yaitu sakit yang sangat parah. Kalau dia paksakan berpuasa, dia bisa mati atau dia bisa kehilangan manfaat dari sebagian anggota tubuhnya. Maka bagi orang yang sakit semacam ini, sakit yang membolehkan dia puasa, maka boleh baginya tidak berpuasa. Kemudian warabi'uha, syarat yang keempat adalah sihatun, sehat badannya. Fala yajibu ala marid, maka puasa tidak wajib alal marid, atas orang yang sakit. Kemudian qala fi syarhil manhaj, telah berkata Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau berkata fi syarhil manhaj, di dalam kitab syarah manhajnya. Beliau mengatakan wa yubahu, dan diperbolehkan, tarkuhu, meninggalkannya dia, biniyati tarakhus, wa yubahu, dan boleh, tarkuhu, meninggalkan puasa, biniyati tarakhus, dengan niat mengambil keringanan. Lima rodin, karena sebab sakit, yadurru, yang berbahaya, ma'ahu, bersama sakit tadi, as-shaum, puasa. Yang ketika seorang tadi melakukan puasa, sakit tadi bisa membahayakannya. Dororan, dengan bahaya, yubihut tayamuma, yang membolehkan tayamum. Wa in toro'a ala shaum, meskipun sakit tadi itu datang di tengah-tengah puasa. Tsummal marodu, kemudian sakit, ingkana mudbiqon, jika sakitnya tadi itu terus-menerus sakit, falahu, maka boleh baginya tarkuniyah, meninggalkan niat dari malam hari. Jadi kalau sakitnya tadi itu terus-menerus, maka boleh baginya dari malam hari enggak niat puasa, itu boleh. Au mutaqatti'an, atau jika sakitnya tadi itu mutaqatti, yaitu terputus-putus, kadang sakit kadang sehat, enggak tentu. Maka dilihat fa in kana yujadu, maka jika sakit tadi itu didapati waktu syuru, yaitu pada waktu mulainya dia berpuasa, falahu tarkuha, maka boleh baginya
tarkuha meninggalkan niat puasa. Wa ilah, kalau dia tidak mendapati sakitnya pada saat mulai puasanya, fa in ada, kemudian jika kembali apa sakitnya tadi, wahtaja, dan dia butuh ilal iftar kepada berbuka puasa, aftara, maka hendaknya dia berbuka puasa. Jadi kalau sakitnya tadi itu terus menerus, maka dari malam hari dia boleh enggak niat puasa, itu boleh. Tetapi kalau sakitnya tadi itu putus-putus, kadang sakit, kadang sembuh, kadang sakit, kadang sembuh, putus-putus, maka dilihat. Jika sakitnya itu didapati atau datang sakitnya tadi ketika baru mulai puasa, kemudian sakitnya datang, maka boleh baginya meninggalkan niat ketika itu. Tetapi kalau sakitnya tadi itu datang di tengah-tengah puasa dan dia nggak kuat, dia butuh kepada berbuka puasa, butuh makan, maka dia boleh baginya ketika itu berbuka puasa. Boleh baginya makan, minum, membatalkan puasanya. Karena kalau dia teruskan puasanya, maka puasa itu bisa membahayakan dirinya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.